Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang satuan pengukuran. Dengan anggota saya sendiri Mufira Hansa, Nabila Putri Salsabila, Istiani, dan Nada Syifa. Yuk langsung aja kita ke materinya. Yang pertama ada satuan panjang. Satuan panjang adalah konversi yang digunakan dalam menentukan panjang. Satuan panjang digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu benda atau jarak dari titik awal ke titik akhir. Pengukuran panjang. Nah, untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan alat meteran pita, meteran saku, dan bisa juga menggunakan penggaris. Dan masih banyak lagi alat ukur panjang lainnya. Kemudian, untuk ukuran panjang berarti kita harus mengetahui satuan panjang. Nah, satuan panjang itu bisa dituliskan dalam bentuk tangga, yaitu yang pertama km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, kepanjangannya km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm itu desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Jika arahnya ke atas, itu berarti dibagi 10. Setiap naik 1 dibagi 10, setiap naik 2 bukan 20, tapi kelipatan dari 10 yaitu 100. Atau juga naik 1 10, naik 1 lagi 100, naik 3 1000, dan seterusnya. Kemudian untuk arah turun tangga itu dikali 10, turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 dikali 1000, dan seterusnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini, 6 km sama dengan hektometer. Nah, 6 km itu berapa hektometer? Nah, kita perhatikan, kilometer di sini, hektometernya di sini. Berarti kita turun hanya satu tangga. Artinya, 6 kali diturun, kan dikali berapa kalau satu tangga, yaitu 10. Nah, seperti ini. Sama dengan 6 kali 10 berapa? Nah, jika perkalian kelipatan 10 itu sangat mudah ya, tinggal menambahkan nolnya saja di belakangnya, jadi 60 hm atau 60 hektometer. Kemudian 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, perhatikan kita lihat meternya di mana. Meternya di sini ya, kemudian sentimeter di sini. Berarti turun berapa? Tangga 1, 2. Nah, 2 tangga berarti turun dikali. 3 kali 2 tangga atau 2 kali turun berarti dikali 100. Nah, tinggal tambahkan 0 saja. 3 tambah 0, 2 berapa? Ya, 300. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, 200 meter berapa hektometer? Nah, meter di sini ya, nah hektometer di atas ini. Berarti kita naik 1, 2. Naik 2 tangga, berarti naik dibagi. 200 dibagi naiknya 2 kali, berarti dibagi 100. Nah, perhatikan untuk pembagian dengan 0 seperti ini. Kita lihat nolnya saja ya. Ini nolnya, 2 dicoret, ini juga coret. Nah, sudah habis berarti tinggal 2 dibagi 1 berapa? Ya, 2. Jadi hasilnya 2 hektometer. Untuk contoh selanjutnya, misalkan 4,2 meter berapa sentimeter? Nah, perhatikan meter di sini, sentimeter di sini, turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 ya, berarti 4,2 dikali 100. Nah, untuk perkalian dengan koma, kita harus hilangkan komanya terlebih dahulu. Dengan cara gimana? Perhatikan ini. Kan di belakang koma hanya satu angka, berarti kita coret nolnya 1. Nah, seperti ini. Kan sisa 42 kali 100. Nah, berarti kita tambahkan 0 ya, sama dengan 420 cm. Soal selanjutnya, 3000 desimeter sama dengan berapa kilometer? Desimeternya di sini ya, kilometernya di atas. Nah, kita naik berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 10.000. Jadi 3.000 dibagi 10.000. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya? Tinggal coret nolnya saja. Ini coret 3, ini coret 3. Udah habis berarti tinggal 3 dibagi 10. Nah, seperti ini. Kemudian 3 dibagi 10 berapa? Nah, kalau pembagian dengan 0
dan kelipatan 10 itu mudah ya. Perhatikan, tadi kan untuk menghilangkan koma, kita harus mundur 1 dan dikali 10 atau nolnya dicoret 1. Kebalikannya, jika pembagian berarti komanya maju 1, ya kan? Karena ini 10. Kalau 100 yang majunya 2 kali. Berarti kalau maju 1, nolnya di depan 3. Berarti hasilnya 0,3. Nah, seperti ini ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas satuan pengukuran luas. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika dengan materi pengukuran luas dengan satuan baku. Mari kita ingat kembali pada satuan tidak baku. Itu ada uang kertas, kertas origami, dan selain satuan tidak seragam yaitu persegi satuan. Pada video kali ini kita akan menggunakan persegi satuan. Ayo beraktivitas. Kita siapkan 2 lembar kertas HVS. Selanjutnya, belah 2 kertas tersebut akan kita potong menjadi berbentuk persegi. Selanjutnya, kertas pertama kita akan lipat menjadi 4 bagian. Sedangkan pada kertas yang kedua, kita akan lipat menjadi 16 bagian. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas tersebut? Kertas pertama terbagi menjadi 4 persegi satuan, sedangkan kertas kedua terbagi menjadi 16 persegi satuan. Apa ukuran persegi satuan pada kertas pertama dan kedua sama? Jawabannya, ukuran persegi satuan pada kedua kertas itu berbeda. Di mana persegi satuan pada kertas pertama ukurannya lebih besar dibanding persegi satuan pada kertas kedua. Karena satuan luas memiliki ukuran yang tidak sama, sehingga kalian perlu mengetahui satuan luas yang baku. Luas diukur dengan persegi satuan. Sebuah persegi memiliki ukuran sisi 1 cm digunakan sebagai satuan baku. Luas persegi dengan sisi masing-masing 1 cm adalah 1 cm kali 1 cm sama dengan 1 cm persegi. Di atas ialah ilustrasi persegi satuan dengan panjang sisi 1 meter dengan ukuran persegi satuan sama dengan satuan baku. Satuan apa yang digunakan untuk menghitung luas yang lebih besar? Untuk mengukur luas yang lebih besar, misalnya lapangan bola, dapat menggunakan persegi satuan dengan sisi 1 meter. Luas persegi dengan ukuran sisi 1 meter adalah 1 meter dikali 1 meter sama dengan 1 meter persegi. Bagaimana hubungan satuan luas yaitu cm dan meter? Yang perlu diingat berikut ini, 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Berikutnya, 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi atau 10.000 cm persegi sama dengan 1 meter persegi. Selanjutnya, ayo mencoba. Tentukan luas daerah berikut dengan cermat. Dengan menggunakan persegi satuan dengan luas 1 cm persegi, ada 2 gambar pertama dan gambar kedua. Kita akan menghitung luas kedua gambar tersebut. Maka, pada gambar yang pertama terdiri dari persegi satuan 1 cm persegi sebanyak 13, maka luasnya adalah 13 cm persegi. Sedangkan pada gambar yang kedua
terdiri dari persegi satuan sebanyak 13, maka luasnya juga 13 cm persegi. Jadi, kedua luas daerah tersebut sama, yaitu 13 cm persegi, walaupun keduanya daerah tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Yang kedua, gambarlah sembarang bentuk pada bilang berikut dengan luas 9 cm persegi jika setiap sisi persegi adalah 1 cm. Maka, dapat kita gambar pada bidang berikut dengan luas 9 cm sebagai berikut pertanyaannya. Apakah hanya bentuk seperti itu yang luasnya 9 cm? Jawabannya tentu tidak. Kalian masih bisa menggambar bentuk yang lain seperti berikut, di mana luas daerah tersebut juga 9 cm. Dan kalian masih bisa menggambar bentuk yang lain sebanyak mungkin. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan ukuran volume. Apa sih satuan ukuran volume itu? Satuan volume adalah satuan untuk mengukur kapasitas ataupun luas dari suatu benda atau ruang. Selanjutnya yaitu persamaan satuan volume. Bisa dilihat pada tangga satuan volume yang telah disediakan. Harus diingat ya bahwa 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter dan 1 desimeter kubik adalah 1 liter. Dan seterusnya 1 cm kubik sama dengan 1 mili ataupun 1 cc. Adapun setiap tingkatan tangga satuan volume untuk satuan kubik, maka jika naik dibagi 1000 dan jika turun maka dikali 1000. Dan untuk satuan liter, jika naik hanya dibagi 10 dan jika turun dikali 10. Contoh, ibu membeli 3,5 liter minyak goreng. Berapa mililiter minyak goreng yang dibeli ibu? 3,5 liter turun ke mililiter itu turun 3 tangga. Maka 3,5 dikali 1000 sama dengan 3500 mililiter. Materi yang selanjutnya yaitu satuan ukuran berat. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Konversi satuan berat seperti yang telah ditampilkan pada layar, maka satuan berat yaitu terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, dan seterusnya. Setiap turun 1 tangga maka dikali 10 dan setiap naik 1 tangga maka dibagi 10. Dan perlu diingat jika 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kintal sama dengan 100 kg, 1 hektogram sama dengan 1 ons, dan 1 kg sama dengan 10 ons. Contoh, ibu membeli 750 gram tepung. Berapa kilogram tepung itu? Nah, dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga, maka 750 dibagi 1000 sama dengan 0,75 kilogram. Adik-adik semuanya, di sini kakak akan menjelaskan mengenai konsep kecepatan. Untuk mengingat konsep kecepatan, kita cukup ingat dengan garis segitiga Jokowi. Di sini kita akan menjadi 3 bagian ya. 1 di atas, 2 di bawah. Yang di atas itu disebut C. Di bawah kiri itu K dan di bawah kanan itu W. Yang atas ini merupakan jarak. Gimana sih kita biar tahu kalau itu jarak? Kita lihat di satuan. Kalau di satuan itu ada kilometer, meter, dan sentimeter, itu disebut dengan jarak. Sekarang kita W itu waktu. Satuan waktu itu biasanya ada jam, menit, dan detik.
Sementara K ini menunjukkan kecepatan. Kecepatan itu biasanya disebut kilometer per jam, meter per second, dan lain-lain. Nah, gimana cara yang mengaplikasikan segitiga ini? Andai nanti yang ditanya jarak, berarti yang jaraknya kita abaikan ya. Dan kalau ditanya jarak, rumusnya itu K kali W atau kecepatan dikali waktu. Kenapa K dikali W? Karena dia sejajar, bawah dengan bawah. Selanjutnya gimana kalau yang ditanya kecepatan? Berarti yang kita abaikan K-nya ya. Kalau kita abaikan K-nya berarti tersisa J dan W. Posisinya J di atas, W di bawah. Berarti rumusnya itu J dibagi waktu atau J per waktu. Yang terakhir itu gimana nanti yang ditanya waktu? Kita abaikan W-nya ya. Berarti tersisa J dan K. J di atas, K di bawah. Berarti rumusnya J per K. Jadi status segitiga Jokowi yang kita temukan 3 rumus ini, mau itu jarak, kecepatan, atau waktu, ini adalah disebut segitiga Jokowi. Kemudian kita langsung ke soal ya. Kita lihat soal di bawah ya. Jarak dari kantor Indri ke rumahnya itu 10 km. Jika Indri mampu berjalan 4 km setiap jam, kilometer per jam itu berarti itu kecepatannya 4 km per jam. Berapakah waktunya? Berarti waktunya yang ditanya. Yang dibutuhkan oleh Indri berjalan pulang pergi selama seminggu itu berarti 7 hari ya. Kita lihat tadi berangkatnya itu 10 km. Mau pergi aja ya. Berarti kalau pulang pergi dalam 1 hari dia harus menempuh jarak 20 km. Untuk waktu, sekarang kita jawab. Waktu sama dengan J per K, berarti jarak per kecepatan. Nah, waktunya selama 7 hari dikalikan dengan jaraknya. Tadi jaraknya 20 km per 4 km per jam. 20 dibagi 4 itu bisa ya, hasilnya 5. Berarti 7 dikali 5 jam itu hasilnya 35 jam. Inilah materi yang pertama yang akan jelaskan itu kecepatan. Cukup satu segitiga Jokowi aja ya, kita bisa menyelesaikannya. Untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang debit air. Kita tunggu ya di materi selanjutnya. Halo adik-adik, kita ke materi selanjutnya ya, yaitu debit air. Sekarang coba kalian lihat, perhatikan keran di berikut ini. Keran A dan keran B, kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh dalam waktu yang bersamaan. Keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Karena banyaknya zat cair atau volume zat cair pada keran B lebih banyak daripada keran A. Banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dengan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan meter kubik, desimeter kubik,
centimeter kubik atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jika satuan debit adalah liter per debit, centimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Untuk menghitung debit, mari kita menggunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada B dan T, di mana V adalah volume, D adalah debit, T adalah waktu. Pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jika kita mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D. Rumus D adalah V per W, sedangkan jika kita mencari rumus waktu, maka T-nya kita tutup. Jadi rumus waktu adalah V per D, sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jika kita mencari rumus volume, kita tutup huruf V-nya ya. Berarti rumusnya D kali T atau waktu. Lebih jelasnya kakak akan menjelaskan soal berikut ini. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 dm kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui itu V sama dengan 1600 desimeter kubik, T sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanya adalah debit. Kita gunakan kembali ya segitiga ajaib kita. Jika yang ditanya debit atau D, maka D-nya ditutup. Jadi rumus D adalah V per T. Kemudian masukkan angkanya 1600 desimeter kubik per 4 detik. 1600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Cukup sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.